Ya, selamat malam pemirsa Dama TV dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini saya Gisela Tahapari kembali hadir menyapa Anda dalam program acara Manage Your Mind. Mind is not everything, but everything comes from your mind. So, manage your mind. Nah pemirsa, di kesempatan kali ini kita akan berbincang mengenai tema yang sangat menarik, yakni tema kita kali ini adalah renungan di balik musibah. Ya pemirsa, kita tahu bahwa di awal penghujung tahun 2021 ini banyak sekali yang sudah terjadi di Indonesia, baik itu bencana alam, bahkan saat ini pandemi virus corona juga masih ada di negara kita. Dan menurut data dari BNPB atau Badan Penanggulangan Bencana Nasional, pada 1 hingga 16 Januari 2021 ini terjadi 136 bencana alam di Indonesia. Dan bencana alam ini didominasi oleh banjir sebanyak 95 kejadian, tanah longsor 25 kejadian, puting beliung 12 kejadian, dan gempa bumi 2 kejadian, serta gelombang pasang 2 kejadian. Lalu bagaimana kita sebagai manusia menyikapi hal ini? Dan apa sebenarnya yang menyebabkan banyak sekali bencana-bencana yang terjadi di Indonesia ini jika dipandang dari sudut teologi? Dan bagaimana kita juga manusia untuk bisa terus melestarikan alam dan memanfaatkan alam? Seperti apa pemirsa? Kita akan berbincang tentunya saat ini bersama dengan dua narasumber yang saat ini sudah hadir bersama dengan saya. Saya perkenalkan terlebih dahulu, di sebelah kanan saya ada Bapak M. Jayusman. Beliau merupakan Presidium MLKI atau Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia Wilayah Jawa Timur, dan juga Tuntunan Kerohanian Sabta Dharma Kota Malang. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Rahayu, salam waras. Rahayu, salam waras. Dan di sebelah Bapak Jayusman ada Bapak Andi Heru Darpito, merupakan Presidium MLKI Kota Malang dan juga Ketua Persada Kota Malang. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Rahayu, salam waras. Salam waras. Apa kabarnya Pak hari ini? Ya, muji syukur kita dalam keadaan seger waras. Ya, artinya kita itu sehat jasmani, sehat juga rohaninya. Betul. Jadi ini modal kita sebagai manusia untuk tetap survive, tetapi tidak melupakan kondisi alam, dan yang utama adalah tidak melupakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Yang Maha Kuasa. Ya, betul sekali Pak. Ya, karena di saat ini juga kita juga harus dituntut untuk bisa menjaga kondisi tubuh supaya lebih fit lagi, seperti itu Pak ya. Bersama-sama kita saling menjaga diri ya pemirsa. Pemirsa boleh tetap terus menerapkan protokol kesehatan dari pemerintah yang saat ini sudah berganti, tidak 3M lagi Pak, tapi menjadi 5M. 5M. Ya, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oke, baik pemirsa, langsung saja kita akan membahas tema kita kali ini. Yang pertama mungkin saya ke Bapak Jayusman dulu Pak ya. Ya, sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang secara teologi, Pak, apa sih sebenarnya yang terjadi di Indonesia ini? Apa sebenarnya latar belakang bisa terjadinya bencana-bencana yang terjadi saat ini? Iya, bencana alam ini terjadi di Indonesia ataupun juga di dunia. Ini kita tidak lepas dari kesadaran manusia untuk bisa saling memanfaatkan diri dengan lingkungan sekitarnya. Karena kita tahu bahwasanya dalam filosofi kita sebagai penghayat kepercayaan itu, yang utama adalah bagaimana kita ini mengetahui dari mana kita berasal, atau sangkan paraning tumati. Kemudian bagaimana kalau kita sudah tahu asal-usul kita, kemudian bagaimana kita pendekatan kepada Allah Yang Maha Kuasa atau kepada Tuhan Yang Maha Esa ini, atau bisa disebut dalam bahasa Jawa itu adalah manunggaling kawula lan Gusti. Kalau perspektif yang kedua ini kita bisa sadari, maka kita akan bisa memayu hayu bagyo pawono. Artinya kita bisa menjadi makhluk yang bisa membahagiakan di dunia ini dan membahagiakan kita kelak di alam langgeng atau di surga. Nah, ini adalah konsep yang tidak lepas dari para penghayat kepercayaan dan kita sebagai warga kerohanian Sabta Dharma. Karena disinilah letaknya bagaimana kemudian alam ini mengeliminir manusia dengan tata caranya sendiri. Nah, ini yang perlu disadari bagi kita sebagai manusia atau makhluk hidup, ini harus saling sinergi. Apakah manusia hidup di dunia ini sudah bermanfaat bagi tumbuh-tumbuhan, hewan, air, dan sebagainya?
Padahal kita juga diciptakan dari hal-hal yang sedemikian rupa. Dan ini pun juga merupakan ciptaan daripada Tuhan Yang Maha Esa. Ini yang harus kita sadari penuh, gitu. Sementara itu yang perlu saya sampaikan. Nanti kita akan mungkin lebih banyak berdialog bagaimana alam ini kemudian mengeliminir manusia. Oke, ya. Terima kasih Pak Jaisman. Oke, kalau dari Pak Andi, ya, dari Pak Andi, bagaimana dari penghayat sendiri atau aliran kepercayaan Indonesia ini sendiri untuk memahami bahwa apa sebenarnya yang menyebabkan terjadinya bencana di Indonesia ini? Terima kasih, Mbak. Jadi apa namanya itu bahwa kita sebagai manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang sempurna. Adalah makhluk yang sempurna, itu mempunyai nafsu, budi, dan pakarti. Jadi dengan dasar itu, seyogianya manusia itu memiliki pakarti yang baik terhadap alam dan lingkungannya. Nah, bencana yang terjadi ini karena faktor dari keserakahan manusia itu sendiri, sehingga karena sifat keserakahan yang terlalu berlebihan dan tidak baik itu membuat alam ini rusak dan seperti ini kejadiannya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti tetap ada campur tangan dari manusia sendiri ya, Pak ya. Tetap tidak bisa terlepas dari campur tangan manusia ini yang menghuni alam. Bagaimana manusia ini bisa memanfaatkan dan melestarikan alam sehingga bencana-bencana ini boleh terjadi, begitu Pak ya. Oke. Lalu banyak juga yang mengaitkan bahwa adanya bencana yang terjadi ini karena memang adalah dosa manusia, atau biasanya ada banyak juga artikel-artikel yang seperti itu. Pak Jayusman, bagaimana pendapatnya? Ya, itu bisa terjadi karena keserakan manusia ini sebetulnya untuk menunjukkan bahwasanya manusia ini merupakan people power, seolah-olah begitu. Coba kita lihat binatang itu untuk bisa dia survive, dia mungkin membunuh tetapi untuk hidupnya sendiri, ya kan? Tapi kalau manusia tidak membunuh kemudian untuk bisa menunjukkan kepada dunia bahwasanya saya yang lebih berkuasa, saya yang memiliki kemampuan untuk mengalahkan yang lain. Tetapi dari sisi nurani kasih sayang, ya, itu kita masih kurang. Ini yang kemudian alam juga bergejolak. Nah, karena apa? Kami tadi sudah sampaikan bahwasanya bagaimana manusia itu memiliki manfaat terhadap makhluk hidup yang lain. Karena dengan kita memiliki manfaat terhadap orang lain, terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap binatang dan alam sekitarnya, itu kita akan juga, alam tidak akan mengeliminir kita. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan sebagai azab, boleh dikatakan demikian, karena alam sekarang sudah dirusak oleh manusia dengan kebutuhan-kebutuhan yang tidak sesuai dengan proporsi yang sebenarnya. Menebang hutan, kemudian membunuh hewan dan sebagainya. Ini cara-cara alam untuk mengeliminir manusia. Itu sudah 200 atau bahkan ribuan tahun yang lalu kalau alam ini mengeliminir makhluk hidup yang ada di dunia. Contohnya aja mungkin dinosaurus tahun sekian ratus tahun. Itu sekarang sudah punah. Nah, bagaimana sekarang alam dengan mudahnya bisa mengeliminir manusia dengan tata cara seperti ini. Ada banjir, ada hujan deras, ada tanah longsor, ada gunung meletus dan sebagainya. Ini refleksi alam terhadap peringatan terhadap manusia, gitu. Seperti itu. Baik, Pak Andi. Lalu bagaimana sebenarnya ekosistem alam ini agar bisa dikatakan seimbang supaya tidak terjadi yang namanya bencana, banjir, seperti itu, Pak? Ya, sebenarnya kembali lagi ke diri pribadi manusia itu sendiri. Karena manusia ini adalah makhluk sosial, juga makhluk berketuhanan, maka seyogianya manusia itu selalu mituhu kepada Yang Maha Kuasa. Jadi setia tuhu pada Yang Maha Kuasa, artinya dengan setia tuhu kepada Yang Maha Kuasa, maka hal-hal yang akan terjadi seperti bencana alam tersebut bisa dieliminir. Artinya tidak akan terjadi lagi. Jadi dengan demikian bencana-bencana tersebut bisa dihindarkan dengan kesetiaan tuhuna manusia terhadap Tuhannya tersebut. Karena apa? Kalau manusia itu sudah setia tuhu kepada Yang Maha Kuasa, maka dia akan terbimbing arahnya, terbimbing langkahnya, seperti itu. Oke. Baik, berarti
Saya ke Pak Jayusman. Baik Pak, kalau di aliran kepercayaan sendiri, apakah memang ada tata cara, ataukah ada doa khusus, atau ada persembahan khusus seperti apa yang difungsikan atau digunakan untuk kita juga berterima kasih kepada alam, agar kita juga dihindarkan dari bencana, seperti apa Pak? Kalau kami dari penghayat kepercayaan, itu tadi yang saya sampaikan, ketika kita sudah memahami tentang sangkan paraning dumadi, lah kita sekarang harus manunggal dengan Allah yang Maha Kuasa. Artinya manunggal itu adalah kita menyembah Allah dan itu sebuah kebutuhan, bukan lagi kewajiban. Sebuah kebutuhan ya. Karena apa? Ketika kita butuh dengan Tuhan, ketika kita butuh dengan Allah yang Maha Kuasa, melalui persembahyangan, melalui sujud kalau di dalam ajaran Korohanan Sabta Dharma, maka kita akan dibimbing langsung oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena ketika kita melakukan sujud itu, ucapan kita seperti yang mau suci sujud yang Maha Kuasa itu 3 kali, kemudian kita yang kedua adalah kesalahan yang mau suci nyuwun ngapura yang Maha Kuasa, dan yang ketiga adalah yang mau suci mertobat yang Maha Kuasa. Dan dalam konteks ini, kaweningan ini tidak bisa kita lakukan secara maraton, artinya secara gerak cepat tidak, tapi kita merasakan getaran-getaran yang ada di dalam pribadi kita, yang kemudian kita akan mendapatkan pancaran sinar dari Allah yang Maha Kuasa. Disinilah sebetulnya jumbuing kaulolan Gusti ini menyatu ini, dan kita akan diberikan nur atau cahaya atau bimbingan dari Allah yang Maha Kuasa untuk selalu ingat dan waspada terhadap perilaku kita, sehingga ketika kita mau katakanlah menebang pohon seenaknya di hutan, kita sudah diperingatkan bahwasanya tata ekosistem ini sudah ada, sehingga manusia harus memanfaatkan sesuai dengan proporsi yang sebenarnya agar kita tidak terlena begitu. Nah, tetapi ada juga saudara-saudara kita di penghayat itu macam-macam, istilahnya itu macam-macam untuk proses persembahyangannya. Oke, baik. Baik, nanti kita lanjutkan lagi Pak ya, tentang saya tertarik tadi tentang keheningan, bagaimana prosesnya ini supaya rasa keweningan itu juga bisa muncul dari dalam diri pribadi kita. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali, jangan kemana-mana karena Manage Your Mind akan kembali setelah jeda berikut.